Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mata kuliah ini adalah monitoring dan evaluasi kebijakan. Pertemuan pertama, ya kita anggap ini pertemuan pertama karena memang sebelumnya kita hanya bertemu secara secara luring, tapi teman-teman hanya merangkum ya materi yang sudah disampaikan oleh perusahaan. Tadi saya bilang kenapa itu penting juga atau ada kaitannya dengan mata kuliah ini. Sebenarnya ini saya sedikit kasih gambaran ya. Nanti ketika manajemen CSR saya akan singgung lebih dalam. Jadi perusahaan itu harus melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya. Nah, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan mereka itu salah satunya dengan diseminasi atau penyampaian kepada khalayak luas. Nah, kemarin itu adalah salah satu momen teman-teman bisa melihat diseminasi yang dilakukan oleh perusahaan atau PT Pupuk Kujang ya secara spesifik. Mungkin banyak perusahaan akan melakukan itu di akhir tahun. Itu apa ya, bertujuan untuk mendiseminasikan, mempublikasikan atau mengkomunikasikan program-program yang sudah mereka lakukan. Pun demikian, kebijakan juga seharusnya demikian. Artinya program-program kebijakan-kebijakan yang dibuat seharusnya di akhir atau di tutup tahun gitu ya, biasanya harusnya dilakukan diseminasi atau praktik baik dari perusahaan tersebut disampaikan dan dijelaskan gitu ya, apa keberhasilan mereka kepada khalayak umum. Nah, pertemuan pertama ini kita akan kontrak belajar, kemudian keterkaitan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran, profil lulusan dengan mata kuliah ini. Kemudian terakhir mengenal lebih dekat tentang monitoring dan evaluasi kebijakan. Oke, next ya teman-teman. Untuk kontrak belajar, saya pikir teman-teman yang sudah ikut mata kuliah saya sudah familiar dengan kontrak belajar saya. Di sini ada kehadiran, tugas, UTS, dan UAS yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mendetailkan ya, atau peran dan lain-lain. Kuis itu tidak saya nilai, tapi masuk ke tugas sebenarnya. Tugas itu ya di dalamnya adalah keaktifan teman-teman di diskusi gitu ya. Terus tugas kalau memang ada yang tugas yang saya berikan gitu ya, teman-teman rekap gitu atau teman-teman kerjakan. Nah, itu ada di sana. Poinnya sebenarnya yang ingin saya sampaikan, kalau dari contoh kasus ini, tabel ini, kehadiran itu bukan satu-satunya penilaian, bahkan hanya 5% dari penilaian akhir. Dicontohkan di sini, yang hadir 100% pun, ya penilaiannya kalah dengan yang hadir 92%. Karena apa? Karena dia aktif di kelas, karena dia UTS-nya bagus, UAS-nya bagus gitu ya. Artinya sebenarnya poin penekanannya lebih ke aktif di kelasnya sih sebenarnya. Kehadiran tuh ada kehadiran 3 kali teman-teman bisa manfaatkan, nggak harus hadir gitu ya. Artinya bisa bisa mungkin berbenturan dengan aktivitas lain yang lebih penting, teman-teman bisa ikut di kegiatan lain itu. Kemudian asal yang perlu diperhatikan tugasnya teman-teman tetap kumpulkan, kemudian UTS dan UAS-nya teman-teman maksimal dalam penilaian. Ada penilaian khusus ya untuk Mas Ihsan tadi atau yang lain mungkin sudah paham yang sudah masuk ke saya. Biasanya saya minta atau saya menilai teman-teman jika atau saya menghargai lah keaktifan atau prestasi teman-teman di luar akademik atau berprestasi di non akademik, itu akan saya hargai. Ini contohnya saja. Kalau internasional akan otomatis mendapat nilai A, tingkat nasional amin gitu ya, nggak usah masuk mata kuliah saya nggak apa-apa, tapi buktikan kalau teman-teman berprestasi di luar gitu ya, terus buktikan kepada saya bahwasannya prestasinya ada sertifikatnya, penghargaannya gitu ya, nanti itu akan menjadi pertimbangan saya. Tapi yang jelas kriteria tersebut ditentukan oleh saya. Nah, ini nanti coba deh teman-teman yang sudah berprestasi, tapi berprestasinya ketika mata kuliah ini berjalan gitu ya. Jadi mulai hari ini sampai besok Desember akhir,
Kalau ketika itu teman-teman ternyata berprestasi, coba tunjukkan kepada saya. Setelah teman-teman berprestasi, nggak usah masuk kuliah saya, nggak apa-apa. Karena saya anggap sudah mendapat nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan di awal. Oke, ketentuan khusus itu berlaku jika teman-teman kehadirannya 75% minimal ya. Jadi contoh udah nggak masuk 4 kali di awal, kemudian pertemuan kelima teman-teman berprestasi, itu sama aja nggak dihitung oleh saya karena kan sudah nggak 75% ya. Sudah 4 kali nggak masuk berarti sudah 60 sekian persen. Kalaupun pertemuan selanjutnya hadir terus tidak memenuhi 75%, jadi prestasi non akademiknya tidak saya anggap. Oke, ini umum sih ya teman-teman. Kalau sudah masuk mata kuliah saya pasti sudah tahu. Nanti mungkin Mas Ihsan kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan saja ke teman-teman. Kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat. Oke, selanjutnya ya setiap mata kuliah ya teman-teman pastikan ini pasti berkaitan dengan outcomes atau learning outcome-nya dari prodi atau capaian pembelajaran atau profil lulusan bahkan di prodi. Di sini harusnya sudah familiar ya, di prodi PMI itu ada 5 profil lulusan. Seperti yang sudah saya tuliskan, ada pemberdayaan masyarakat, pekerja CSR, kewirausahaan sosial, filantropi, dan analisis kebijakan sosial. Nah, kalau sudah pakemnya 5 ini, maka mata kuliah itu harus mata kuliah yang teman-teman tempuh nih ya selama 7 semester harus berkaitan dengan 5 profil lulusan ini. Nah, jelas sih kalau mata kuliah ini yang monitoring dan evaluasi kebijakan masuknya ke profil lulusan analis kebijakan sosial. Jadi coba teman-teman refleksikan deh apakah mata kuliah lain sudah berhubungan atau belum. Tapi yang jelas sudah karena memang prodi membuat mata kuliah atau menentukan mata kuliah itu berdasarkan profil lulusan. Nah, jadi teman-teman melangkah dalam perkuliahan itu nggak bingung ya lulusan kenapa sih kita harus mata kuliah A, kenapa sih harus mata kuliah B? Ya karena memang itu berkaitan dengan profil lulusan kita, yaitu analisis kebijakan sosial. Sama besok manajemen CSR juga pasti sudah kelihatan lah berkaitan dengan profil lulusan apa. Nah, capaian pembelajaran ini ketika kita diskusi selama 7 semester itu apa sih yang diinginkan gitu ya. Nah, memiliki pengetahuan, ada kemampuan umum, ada kemampuan khusus ya. Kemampuan umum ini memiliki pengetahuan. Nah, kemampuan khusus itu ya memiliki kemampuan mengimplementasikan. Jadi dari pengetahuan juga bisa mengimplementasikan. Apa kalau untuk mata kuliah ini ya kebijakan sosialnya. Mungkin teman-teman nanti ya ini kan sudah semester berapa Mbak Olivia sekarang semester berapa ya? 5, Pak. Oke, semester 5 besok sudah PPM ya, habis itu menyusun skripsi. Ya, harusnya biasanya kita bisa menyusun di semester 6, 7 sudah bisa. Nah, mungkin ini ada salah satu instrumen yang bisa teman-teman gunakan dalam melihat atau mengcapture fenomena yang ada di lapangan, sehingga bisa dijadikan sebuah tulisan dengan mata kuliah ini sebagai alat bantunya gitu ya. Jadi kayak memonitoring dan evaluasi kebijakan PKH mungkin ya, kebijakan bantuan sosial mungkin atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah gitu. Jadi mata kuliah ini membantu sebenarnya teman-teman dalam menyusun skripsi bahkan mungkin dalam bekerja besok. Karena memang berkaitan dengan profil lulusan kita. Ambil dari capaian pembelajaran turun ke capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Mata kuliah ini sebenarnya berkaitan dengan apa sih yang akan kita dapatkan setelah mata kuliah ini selesai. Ya, kurang lebih ada 4 hal, jadi teman-teman bisa melihat, coba nanti refleksikan di akhir pertemuan, apakah teman-teman memperoleh 4 hal ini. Teman-teman bisa nggak sih nanti mengidentifikasi problem sosial ya di akhir nanti ya pertemuan kita? Atau bisa nggak sih membuat indikator keberhasilan suatu kebijakan?
Kemudian yang ketiga, memahami berbagai teknik MONEV atau monitoring dan evaluasi. Jadi paham nggak sih banyaknya teknik MONEV? Dan yang ketiga, merumuskan salah satu desain monitoring dan evaluasi. Bisa nggak sih teman-teman merumuskan monitoring atau merumuskan sebuah desain monitoring dan evaluasi? Nah, 4 hal ini sebenarnya bisa teman-teman tagih ya, atau teman-teman cross-check di RPS-nya saya, apakah berkaitan atau enggak. Saya sangat terbuka, teman-teman bisa masih masukan, Pak, kira-kira ini kurang, Pak, ini kira-kira perlu ditambahkan penekanannya, sehingga nanti ketika kita perkuliahan bisa berjalan dengan lebih aktif gitu ya, karena memang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman itu sendiri. Oke, sampai sini. Selanjutnya adalah outcome learning-nya, atau sebenarnya ini apa sih yang akan kita diskusikan selama 14 semester ke depan. Kira-kira ada 6 ya. Sistem dan teknik monitoring dan evaluasi yang efektif, itu nanti kita akan diskusikan. Teknik evaluasinya, instrumen MONEV, peramalan kebijakan, ya, memahami implementasi MONEV, dan dokumentasi kebijakan. Artinya gini teman-teman, kita nanti selama 14 semester tuh ingin membahas ini. Saya sih terbuka ya, teman-teman bisa memberi masukan kepada saya, kira-kira apa yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikurangi gitu ya, sehingga nanti ketika teman-teman perkuliahan itu bisa lebih dapat feel-nya gitu, karena memang teman-teman yang teman-teman inginkan itu sudah kita pelajari gitu. Tapi yang jelas biasanya ya di akhir itu saya punya target. Kalau untuk yang monitoring dan evaluasi ini mungkin target kita nggak terlalu banyak ya, yang penting teman-teman bisa menyelesaikan dan memahami dari capaian pembelajaran mata kuliah kita. Nanti mungkin ya di manajemen CSR saya akan diskusi lebih dalam, ada capaian khusus yang ingin saya minta dari teman-teman sehingga dalam perkuliahan nanti bisa setelah perkuliahan nanti teman-teman bisa punya luaran berbentuk produk gitu ya. Nanti kita akan diskusikan pada perkuliahan besok. Tapi setidaknya ini adalah bagian-bagian yang akan kita diskusikan selama 14 pertemuan selanjutnya. Nah, jadi muncul nih pertanyaan menurut saya sih ini yang bisa jadi trigger lah bagi teman-teman atau apa ya, semangat bagi teman-teman, apa yang Anda inginkan dari perkuliahan ini. Setidaknya ada 3 hal lah ya. Pertama konseptor, kemudian pendamping atau lembaga konsultan. Saya berharap sih teman-teman dari setelah mata kuliah ini jadi udah punya cita-cita nih, saya nanti mau jadi A, atau saya setelah perkuliahan ini pokoknya saya bercita-cita ingin di B gitu ya, atau ingin di C, di bagian C ini. Karena memang profil lulusan teman-teman ya salah satunya adalah analisis kebijakan. Nah, analisis kebijakan ini kalau kita lihat ya, itu sebenarnya ada 3 hal inilah, konseptor, itu legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Artinya gini, dia yang membuat, dia yang merancang gitu ya, kemudian dia yang mengeksekusi, legislatif, ya eksekutif, ya yudikatif, itulah ya sebenarnya bagian-bagian itu. Nah, kalau teman-teman bercita-cita menjadi ini, ya nanti teman-teman fokus di cara menyusun program kebijakan itu seperti apa sih, cara memonitoring dan evaluasi kebijakan itu seperti apa sih, dari sudut pandang konseptor atau perancang kebijakan, sehingga nanti ketika kita menjalankan kebijakan itu sudah jelas nih indikator-indikator yang ingin diperbaiki, yang ingin dievaluasi, sehingga nantinya kebijakan yang kita keluarkan, teman-teman nanti mungkin 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang bisa di bagian itu, kemudian ketika merancang itu sesuai dengan kebijakan sosial yang pro masyarakat gitu. Nah, kalaupun enggak sebagai itu, mungkin pendamping lapangan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Artinya gini, ketika kita mendampingi sebuah kebijakan, itu kan nggak mungkin legislatif langsung turun tangan, eksekutif, yudikatif langsung turun tangan. Perlu ada pendamping lapangan di sana. Nah, kalau teman-teman sering dengar sih mungkin kayak lembaga-lembaga pendamping itu ya banyak sih, kayak PKBI di Yogyakarta, kayak lembaga-lembaga
IRE gitu ya, lembaga pendamping atau lembaga pemerhati kebijakan yang konsen di bidang pendampingan atau fasilitator lapangan. Ini teman-teman coba refleksikan, kira-kira aku mau jadi ini nggak ya? Kalau mau jadi ini nanti penekanan bagian apa yang akan saya tekankan gitu. Mungkin ini sebenarnya berhubungan dengan pemberdayaan pendamping lapangan atau pemberdayaan masyarakat ya di poin kedua ini. Nah, nanti ketika mata kuliah nanti ada bagian-bagian tertentu yang bisa teman-teman atau perlu teman-teman ketahui secara lebih dalam, bisa teman-teman pelajari mandiri, itu untuk memperkuat cita-cita teman-teman menjadi pendamping lapangan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Kemudian yang ketiga, lembaga konsultan atau lembaga konsultan monef kebijakan ini ada Semeru, ada Surveymeter gitu ya. Nanti teman-teman bisa, kalau memang fokusnya di sana ya nanti ada instrumen-instrumen dari evaluasi teman-teman harus di luar kepala, sehingga ketika nanti lulus teman-teman sudah punya bekal minimal menyusun instrumen gitu ya, bekal mengevaluasi kebijakan gitu dengan instrumen yang dibentuk gitu, sehingga ketika kita perkuliahan teman-teman bisa memetakan nih nanti mau jadi apa nanti ketika teman-teman lulus nanti. Nah, ada juga nih yang terakhir, tidak berminat dengan kegiatan monef, tidak berminat dengan profil lulusan analisis kebijakan. Ya nggak masalah, teman-teman bisa ke empat profil lulusan lain yang bisa teman-teman pilih ya. Karena memang profil prodi kita kan nggak cuma satu ya profil lulusan. Tadi sudah saya jelaskan ada 5 dan teman-teman bisa memilih itu. Ya, sekarang masuk ke materinya. Mungkin ini hanya pengantar ya, kita 3 slide di akhir ini hanya pengantar. Saya ingin brainstorming saja. Apa sih monitoring dan apa sih evaluasi? Di sini sebenarnya ada sedikit perbedaan ya antara monitoring dan evaluasi, tapi intinya sih sama-sama ingin memperbaiki sebuah kebijakan. Kalau teman-teman bisa baca di sini dari waktunya dulu, kapan sih? Nah, monitoring itu terus-menerus, sedangkan evaluasi akhir setelah program. Sebenarnya nggak hanya akhir setelah program ya evaluasi. Ketika berjalan program juga bisa evaluasi. Cuman itu masuknya malah ke monitoring biasanya kalau ketika kita berjalannya program. Saya kasih gambaran gini. Teman-teman nyusun program atau nyusun kebijakan gitu ya, pasti kan ada tenggat waktunya dari pertama mulai menyusun sampai ke implementasi. Nah, ketika proses pertama sampai menyusun sampai implementasi itu masuknya ke monitoring biasanya, masuknya ke perbaikan atau memonitoring step by step-nya atau perbaikan dari setiap langkahnya. Sedangkan kalau evaluasi setelah implementasi itu baru dilihat. Bahkan evaluasi itu terkesan ya biasanya itu jangka waktunya lebih panjang, bahkan sudah sampai ke dampak yang nggak cuma di hasil saja, tapi sudah ke dampak. Nah, ini yang kedua nih, nyambung lagi apa yang diukur. Nah, kalau monitoring itu output, proses ya, input, sedangkan kalau evaluasi itu ke dampak ya. Nah, siapa sih yang terlibat? Kalau di monitoring itu biasanya umumnya ya orang dalam. Saya gambaran gini. Pemerintah desa membuat kebijakan. Ya. Nah, kebijakannya itu beras bantuan sembako gitu ya. Nah, yang melakukan itu kan pemerintah desa ya. Artinya ketika melakukan penyusunan kebijakan, perencanaan sampai ke implementasi ya orang-orang pemerintah desa gitu yang melakukan. Sedangkan kalau evaluasi itu biasanya banyak faktor, banyak aktor yang terlibat. Bahkan kalau di sini bisa sampai ke orang luar, artinya bisa meng-hire pihak luar untuk mengevaluasi tersebut. Kemudian juga melibatkan pihak-pihak yang melakukan atau yang menyusun program kebijakan tersebut. Nah, di sini penekanannya sebenarnya lebih ke agar terciptanya objektivitas ya, karena masa dia menyusun program atau yang menyusun kebijakan dia yang evaluasi kan pasti baik semuanya, padahal
kalau orang luar melihat kan belum tentu. Nah, kemudian sumber informasi ini mungkin kalau yang monitoring sistem rutin, kalau yang evaluasi itu ya biasanya ada dokumen eksternal atau dokumen yang dibuat oleh pihak eksternal dan dilakukan riset mendalam gitu ya. Kalau yang monitoring itu biasanya hanya sistem yang rutin dijalankan ya. Seminggu sekali ke lapangan atau seminggu sekali ketemu pemangku kebijakan untuk dievaluasi, di monitoring. Sedangkan untuk evaluasi jangkanya lebih panjang dan dilakukan berbentuk sebuah riset yang mendalam. Oke, penggunanya di sini manajer dan staff, mungkin bisa juga pemerintah, bisa juga masyarakat penyusun, pemerintah bisa, terus mungkin juga perusahaan gitu ya. Sedangkan kalau evaluasi ini lebih luas, stakeholder terkait terlibat. Kita mengevaluasi kebijakan pemerintah desa tentang bantuan tadi, itu yang merasakan bisa juga swasta di lingkup atau di wilayah pemerintah desa itu. Mungkin juga organisasi lain yang ada di lingkup itu. Jadi lebih luas lah ininya, cakupannya. Kemudian penggunaan hasil. Ya biasanya sih kalau monitoring itu koreksinya minor. Artinya gini, ketika kebijakan ini akan dieksekusi di bulan Maret gitu ya. Jadi bulan Januari Februari itu dimonitoring, kemudian Maret, April, Mei juga dimonitoring perkembangannya. Nah, itu biasanya perbaikan minor gitu ya. Nah, sedangkan untuk evaluasi itu bisa ke perbaikan mayor. Jadi Maret di 2021, nanti evaluasinya Maret di 2022 atau 2023. Artinya berjalan dulu programnya atau kebijakannya, kemudian dievaluasi di akhir. Oke, sampai sini nangkep ya. Mungkin ada gambaran sedikit ya. Monitoring dan evaluasi itu satu paket, tapi ada sih sebenarnya perbedaan yang cukup jelas di dalamnya. Nah, ini siklus monitoring dan evaluasi kebijakan. Sebelah kiri ini sebenarnya perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Ada referensinya, nanti teman-teman bisa akses. Yang sebelah kanan ini lebih ke komitmen atau manajemen model yang dikeluarkan oleh UN Global Compact. Jadi secara umum sih ya, kalau yang kiri ini kebijakan, memang kebijakan pengentasan kemiskinan. Kalau yang kanan ini manajemen model ya, model manajemen yang dikeluarkan oleh United Nations Global Compact yang dirujuk oleh organisasi-organisasi di dunia. Oke, yang sebelah kiri dulu. Monitoring itu adalah sebuah bagian kecil dari proses kebijakan pengentasan kemiskinan. Tapi bagian ini bagian krusial yang akan dilewati setiap kebijakan. Artinya ketika kita merumuskan, ketika kita membuat tujuan, perencanaan, ketika kita perencanaan dan mengimplementasikan, di akhir itu pasti ada monitoring dan evaluasi, dan kembali lagi kita akan menganalisis dan mendiagnosis kebijakan tersebut sehingga muncul perbaikan-perbaikan dari hasil monitoring tersebut. Nah, poin di sini sebenarnya adalah siklus yang tidak akan berhenti. Artinya ketika kita berbicara kebijakan, monitoring dan evaluasi itu pasti menyertai gitu teman-teman. Karena siklus ini tidak akan terputus, akan terus dilakukan gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan ini sebenarnya adalah sebuah sistem yang tidak akan terputus jika sebuah organisasi ingin mengadopsi ini. Evaluasi itu adalah bagian dari sebuah manajemen gitu ya, manajemen yang mengikat. Artinya gini, ketika kita sudah menyusun sebuah program, menyusun sebuah kebijakan, kita mengimplementasikan, kemudian kita mengevaluasi, sampai kita kembali lagi, kita akan memperbaiki atau kita akan menjadikan hasil evaluasi itu sebagai tolak ukur. Ada di bagian measure ini. Measure and monitoring impact and progress toward. Nah, artinya gini, setiap dari evaluasi yang kita bangun itu pasti berkaitan dengan perbaikan-perbaikan dari kebijakan itu sendiri. Ya,
Ini saya ingin sampaikan penekanan di sini di pemerintahan juga ada, di swasta juga ada, di berbagai kegiatan itu pasti ada monitoring dan evaluasi. Baik itu program, baik itu kebijakan, bahkan hanya kegiatan kecil pun pasti ada monitoring dan evaluasi. Oke, ini siklus monitoring dan evaluasi. Kalau kita berbicara monitoring dan evaluasi, sebenarnya ada 4 hal yang pasti berkaitan, yaitu input, output, hasil, dan dampak. Ini teman-teman bisa refleksikan tadi, bisa teman-teman jadikan sebuah tulisan skripsi mungkin, bisa teman-teman jadikan sebuah tulisan jurnal mungkin ya. Ya kalau kita ngomong, saya mau melihat perbaikan program tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya yang dilihat pasti input, output, hasil, dan dampaknya. Ini kayak sudah pattern-nya lah ya, sudah pakemnya. Nah yang input dan output itu biasanya ke monitoring sih ya, apa namanya, berhubungan sama monitoring. Sedangkan yang hasil dan dampak ini berkaitan dengan evaluasi. Di sini dicontohkan ada sebuah pendidikan gitu ya. Kalau kita berbicara input ya dana bosnya gitu ya. Nah outputnya apa dari dana bos? Meningkat nggak sih jumlah fasilitasnya ketika ada dana bos itu? Inputnya dana bos, outputnya fasilitasnya meningkat atau enggak, hasilnya ya teman-teman, hasilnya udah mulai agak jauh nih. Meningkat nggak ekonominya, ekonomi rate-nya bagaimana? Lebih jauh sih ya, biasanya lebih ke 1 sampai 12 bulan setelah kebijakan dieksekusi gitu ya. Nah dampaknya ini lebih jauh lagi. Kalau kita berbicara dana bos, ya inputnya dana bos, dampaknya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Nah, dampak ini bisa dilihat sih nanti biasanya, bahkan bisa sampai 3-4 tahun yang setelah kebijakan itu digulirkan gitu teman-teman. Oke, daftar referensinya, teman-teman bisa akses, ada berbagai bahan bacaan. Ya, saya sudah sampaikan di awal, karena ini mata kuliah dari Bu Siti Aminah sebelumnya, banyak referensi dari evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan difabel gitu ya, atau pendidikan khusus gitu ya, sehingga nanti mungkin kita akan mix ya antara materi yang sudah disusun oleh Bu Aminah sebelumnya dan materi yang akan kita diskusikan selanjutnya.